Bahwa adanya program percepatan RPL yang hanya ditempuh 1 tahun atau 2 semester dan mendapatkan subsidi dari Kemenkes, itu merupakan sesuatu yang kesempatan emas untuk kami, tenaga kesehatan yang berada di instansi dinas, yang kesempatan, biaya, dan peluang yang sangat jarang. Saya tahu program RPL ini dari rekan sejawat, cuma saya masih bimbang nih 2019 antara dua pilihan. Karena kan 2019 saya sudah waktunya untuk sekolah perwira gitu kan. Saya koordinasi dengan istri, saya berbincang-bincang dengan istri. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil program RPL. Karena kan untuk sekolah perwira, pertama saya belum siap mentalnya. Kedua, bila mana lulus, penempatannya belum tentu di Jakarta. Makanya saya ambil program RPL. 2019 saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan Diploma 3. Kebetulan juga saya sudah meminta izin dari pimpinan, dan pimpinan pun responnya baik ya, positif, bagus. Saya tahu ada program pemerintah ya, ada percepatan gitu. Seperti kalau SMA kan ada paket B gitu ya, paket cepat yang harusnya 3 tahun pendidikan ditempuh, ini hanya 1 tahun. Dari surat dari Dinas Kesehatan itu diajukan ke provinsi. Nanti provinsi yang kasih tahu ke Dinas Kesehatan, ini nama-nama yang harus ikut RPL gitu. Saya dapatnya itu kaget juga saya gitu. Saya pikir saya nggak dapet gitu ya. Ternyata ada panggilan pas terakhir gelombang ketiga, gelombang penutupan. Ya udah saya ikutin proses itu gitu. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, gedung-gedung yang terlihat saling menyapa, serta aktivitas manusia yang tidak ada habisnya, hingga jutaan mimpi dan ambisi yang saling berlomba, ada sebuah rencana besar yang sungguh mulia. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan manusia. Sebenarnya saya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan program RPL, tapi ada pihak dosen dari Poltekkes Ibu Nining Kurniati yang selalu mensupport. Tidak lupa juga Ibu Dr. Citra Trisna selalu mensupport juga, selalu menelpon saya dan memberi semangat bahwa kesempatan ini tidak datang berkali-kali. Dimana seperti kita ketahui, mahasiswa ini sebagian punya kesibukan yang lumayan di labnya. Mereka kuliah dengan status izin belajar, artinya mereka tetap bekerja walaupun mereka kuliah. Dinamikanya banyak ya sebenarnya antara tugas dan kuliah. Salah satunya bila mana ada unjuk rasa ataupun ada temuan mayat, jadi harus pintar-pintar memilah antar kerjaan dengan kuliah. Jadi kerjaan berjalan dan kuliah pun berjalan. Jadi bila mana memang benar-benar urgent dan tidak bisa ditinggalkan, mau nggak mau, saya meminta izin ke dosen. Ditambah lagi ada sebagian yang memang usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya itu untuk bisa menyelesaikan kuliah RPL itu bagus, sehingga mereka bisa menyelesaikan program RPL ini tepat waktu. Yang sangat berkesan ya itu tadi, dosen-dosennya sih sabar gitu ya. Kita kan gaptek nih, udah tua-tua gitu ya. Tapi beliau itu ayo ikuti proses, pokoknya ikuti aja proses. Kita dukung sampai wisuda harus masuk sekian, harus sekian, nggak ada boleh yang keluar gitu. Dosen-dosennya mendukung. Selain itu juga dari Dinas Kesehatan, dari Kepala Puskes, dari teman-teman kerja, dari keluarga ya Bu ya, semua mendukung. Jadi kita semangat untuk belajar. Setelah melakukan proses perkuliahan selama beberapa bulan, tiba saatnya pada prosesi wisuda. Rasa haru dan bangga menyelimuti kami. Akhirnya, setelah apa yang kami perjuangkan selama ini kini telah tiba.
kami bisa merasakan apa yang selama ini kami impikan. Sesuatu yang mereka anggap sebelumnya tidak mungkin. Dengan kondisi dan keadaan yang kami alami, kami sangat senang, bangga, dan berterima kasih atas kesempatan ini. Sama dengan halnya tugas, bagaimana caranya tugas itu bisa kita mengumpulkan sama-sama. Tidak ada yang duluan saya lebih pintar, saya lebih cepat. Jadi kami saling sama-sama merangkul, ayo kita masuk bersama dan kita lulus wisuda pun bersama. Jadi semuanya satu tujuan, yaitu kita menempuh mendapat gelar AMDKes. Proses wisudanya kita lakukan secara daring ya. Memang karena keadaan kita kan saat ini lagi pandemik. Tapi walaupun daring, itu tidak mengurangi rasa hikmat kita lah gitu. Tetap dapat view-nya lah. Tetap berkesan. Ini ya, nggak enaknya kalau waktu wisuda nih, kan 26 Agustus kemarin kami baru di wisuda nih, virtual gitu ya. Jadi nggak bisa cipika-cipiki sama temen, nggak bisa ngumpul-ngumpul karena pandemi. Jadi lewat virtual kami mengikuti sidang terbuka itu ya untuk wisuda itu. Tapi dari kampus juga ada ini sih memfasilitasi itu semua gitu. Bahkan toga segala macam itu foto nggak ditarik biaya. Ada enaknya, ada nggak enaknya juga sih. Nggak enaknya yaitu nggak bisa kumpul-kumpul teman, nggak bisa cipika-cipiki ya. Kalau enaknya ya kita bisa sambil kerja gitu. Saya Kusniawati SK Nurse MKep selaku Ketua Jurusan Keperawatan Tangerang Poltekkes Kemenkes Banten. Kami atas nama Poltekkes Kemenkes Banten mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan yang telah menunjuk Poltekkes Kemenkes Banten sebagai salah satu poltekkes penyelenggara program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan melalui RPL. Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Kesannya adalah bahwa program ini menurut saya sangat baik sekali. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan karena manfaatnya bukan hanya untuk mahasiswa yang ikut program RPL, tetapi juga untuk masyarakat umum sehingga mereka yang ikut program RPL ini bisa tetap melanjutkan pelayanan di instansinya masing-masing. Sampai saat ini sudah melaksanakan wisuda dan alhamdulillah cita-cita terlaksana dan semuanya bisa diambil hikmah. Semua Tuhan yang menentukan jalan. Jadi kita hanya sebagai pelaksana. Ya, alhamdulillah sudah wisuda ya Bu ya. Saya sudah wisuda, sudah saya syukuri karena sudah banyak membantu ya program RPL ini. Terlebih lagi kan untuk kedinasan saya ya membantu sekali ya. Dari yang sebelum saya punya gelar D3 sampai sekarang saya sudah punya gelar D3. Itu sangat membantu. Program percepatan pendidikan yang disiapkan dengan mengakui capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau informal atau non-formal dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dalam menjamin kualitas penyelenggaraan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan, telah ditunjuk 495 perguruan tinggi penyelenggara yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga akhir program, banyak 34.751 orang, terdiri dari PNS, TNI, Polri, yang telah menerima bantuan biaya pendidikannya melalui program percepatan pendidikan tenaga kesehatan. Ya, saya berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat, kepada Kemenkes, kepada Badan PPSDM yang telah memfasilitasi dengan adanya RPL ini. Kami terbantu yang kerjaan banyak itu dengan adanya RPL kami bisa melanjutkan pendidikan yang harusnya 3 tahun bisa dipercepat jadi 1 tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, kualifikasi minimal bagi tenaga kesehatan di luar tenaga medis adalah Diploma 3.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, sampai dengan bulan April 2015, masih terdapat 74.601 tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan yang masih memiliki kualifikasi pendidikan setara jenjang pendidikan menengah dan diploma 1. Program ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan tersebut untuk mengikuti pendidikan diploma 3 dari sisi keterjangkauan dan pembiayaan. Sumber daya berkualitas adalah salah satu kata kunci pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Penguatan strategi pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan peningkatan kompetensinya sangat diperlukan agar masyarakat mempunyai akses yang adekuat pada pelayanan kesehatan. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta mutlak diperlukan. Program percepatan pendidikan tenaga kesehatan telah berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, melibatkan peran serta banyak pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, perguruan tinggi penyelenggara program percepatan pendidikan tenaga kesehatan, dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kerjasama dan komitmennya sehingga program ini berjalan dengan baik. Semoga para tenaga kesehatan yang telah ditingkatkan kualifikasinya mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Dengan adanya program percepatan pendidikan ini, membuktikan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan para tenaga kesehatan, terkhusus bagi mereka yang berada di daerah-daerah pedalaman dengan kondisi yang serba memprihatinkan. Pemerintah melalui Kemenkes meyakini dengan adanya program ini menjadikan tenaga kesehatan di Indonesia mampu bersaing dan membuka jalan bagi mereka untuk terus mengejar mimpinya dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia.